Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Dino Today. Ya, kali ini untuk tutorial kali ini kita akan membuat rangkaian atau prototype ya dari aktivasi LCD menggunakan React. Ya. Jadi kalau misalnya pertemuan yang sebelumnya di pembelajaran online kita telah belajar membuat aktivasi LCD menggunakan Tinkercad ya. Untuk kali ini kita akan menggunakan Vim ya. Di sini kita sudah menyimpan ya, jadi untuk filenya itu bukan instalasi tapi portable ya, portable. Jadi ketika di download dalam bentuk RAR itu di ekstrak dan nanti filenya seperti ini yang exe itu tinggal di save di desktop ya, seperti itu. Kita coba buka. Kalau untuk yang tidak ada PC atau laptop itu misalnya mengerjakan itu ke teman atau misalnya ke warnet, nah itu bisa disimpan di flash disk, tidak usah diinstal, tinggal dibuka saja di flash disknya. Jadi si filenya nanti disimpan tertuju ke flash disk sehingga pada saat pengerjaan dan akan melanjutkan lagi pekerjaannya itu tidak usah mengulangi dari awal. Perlu diingat bahwa untuk preview ini berbeda dengan Tinkercad. Untuk preview ini sifatnya offline ya, jadi tidak terkendala dengan kuota atau koneksi ya, seperti itu. Cuman di sini perbedaannya, kalau Tinkercad itu bisa disimulasikan langsung tetapi tidak bisa langsung diupload ke Arduino di programnya, jadi harus di download dulu. Sementara kalau preview ini dia tidak bisa mensimulasikan, tetapi si program itu bisa langsung dicoba diupload dari previewnya menuju ke Arduino. Oke, ini tampilan awalnya yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama mengenai pengenalan preview. Yang berikutnya untuk membuat project, kita klik file, lalu new ya untuk membuat project yang baru. Nanti kita diminta untuk biasanya ya mengisi nama filenya mau seperti apa ya biasanya. Nah itu kita harus dahulukan untuk menyimpan terlebih dahulu si filenya. Jadi klik file, simpan dulu ya, save. Lalu kita beri nama di sini untuk filenya, misalnya project preview episode 1 ya, yaitu aktivasi LCD ya. Nah, kita save begitu supaya ini valid ya, berarti tidak boleh menggunakan apa namanya semua dan coba-coba sampai bisa satu dulu. Nah kalau apa-apa bisa satu nanti tertujunya ke aktivasi LCD ya, seperti itu. Oke, yang berikutnya yang harus kita lakukan, kita membesar dulu supaya memudahkan dalam pembuatan ya. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kalian masukkan dulu komponen-komponen yang dibutuhkan ya. Yang paling utama itu Arduino, kalian klik di sini Arduino ya. Nah nanti akan loading sendiri untuk mencari library-nya untuk Arduino ini. Nah, di sini banyak ya Arduino-nya. Nah kita gunakan yang Uno. Jadi klik tahan, geser. Ya, jadi caranya klik tahan, geser, masukkan ke area kerja. Nah kalau sudah masuk, kalian pastikan dengan mengatur rotate atau flip ya. Di sini ada rotate dan flip. Kita ingin merotate posisinya seperti ini supaya memudahkan dalam wiring. Oke. Jadi bisa. Nah, yang berikutnya yang dibutuhkan kita kembang ke core. Core itu jadi si komponen-komponen basic itu ada di sini ya, selain yang vendor seperti MIME, Arduino,
Pascal itu Pentium semua ya, yang memproduksi komponen tertentu. Tapi kalau yang core ini macam-macam ya, ini ke bawahnya apa. Yang paling utama di sini adalah LCD. Nah, kita cari LCD, kita gunakan yang 16 karakter ya. Dan di sini bisa dilihat keterangannya. LCD pinnya 16 itu karakter, nah ini yang kita gunakan ya. Kita klik geser ke area kerja. Nah, kita posisikan untuk LCD-nya itu langsung terpasang di project board ya, di bagian bawah. Saya memudahkan. Jadi hampir sama dengan tutorial yang Tinkercad ya, posisinya tidak jadi permasalahan. Yang berikutnya yang dibutuhkan itu adalah resistor ya. Resistor. Kita set saja resistornya sama seperti yang di Tinkercad ya. Jadi lurus dengan anoda LCD ya. Ini nanti kita akan ambil dari sini anoda LCD ya. Nah, untuk mengganti nilai dari resistor bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Nah, ini ada nilainya. Ini kebetulan sudah 220 ohm ya, sesuai dengan daftar komponen yang telah disampaikan di pertemuan 2. Nah, ini bisa dirubah, misalnya kita rubah ke 1 kilo. Maka si warnanya akan berubah sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi warnanya berubah sendiri sesuai dengan nilai yang kita masukkan di sini. Kita set lagi di 220 karena kita gunakan di 20 ya, merah-merah coklat. Yang berikutnya kita gunakan trim pot ya. Nah, kita gunakan trim potnya ini, trimmer potentiometer. Kita pasang di sini untuk flash light-nya. Nah, supaya memudahkan karena nanti ada kaki tengah yang dihubungkan ke V0, jadi kita set saja. Nah, kalau merah ini masih belum terhubung, kita geser dulu. Nah, supaya biru jadi terhubung. Tuh. Sampai di sini itu untuk pemasangan komponen itu sudah selesai. Oke, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah menghubungkan sumber tegangan dari Arduino untuk nantinya digunakan di rangkaian LCD ya. Pertama kita ambil yang 5 volt, jadi diklik. Untuk membuat jalur kita klik ya, klik tahan, lalu geser ke area yang kita tuju ya. Untuk 5 volt kita coba pasang di area yang merah ya, yang bawah. Untuk yang ground di atas yang biru. Nah, ini sudah terhubung. Kita rubah warnanya. Untuk 5 volt kita ganti menjadi warna merah ya. Jadi caranya kita klik si jalurnya, lalu di sebelah kanan bawah kita rubah warnanya menjadi merah ya. Lalu supaya terlihat lebih bagus, untuk lekukan ya, kita klik di area yang akan kita potong. Jadi kita sudutkan dari si garisnya, klik geser ya. Lalu untuk sini sama ya, klik geser supaya si jalurnya bisa kita bentuk ya, sehingga dalam tampilannya lebih bagus ya terlihatnya seperti itu. Nah, jadi seperti ini. Jadi berbeda dengan Tinkercad, untuk FreeZing itu kita hubungkan dulu si jalurnya, kasih warna, setelah itu baru bisa kita posisikan. Lalu yang ground satu lagi, klik tahan, geser ya, area yang atas, kita rubah warnanya. Ini kan masih sama dengan yang VCC ya, kita pilih black untuk ground, lalu kita posisikan. Pastikan di jalur ya, di kliknya kita posisikan. Nah, seperti ini. Jadi tidak tumpang tinggi ya, jadi kelihatan rapi. Ini untuk memudahkan di dalam analisis rangkaiannya ya.
Nah, dari Arduino sudah terhubung ke project board. Yang berikutnya kita hubungkan untuk ground. Jadi untuk mengetahui, karena ini kan tidak muncul ya si pinnya ya. Kalau di Tinkercad kan muncul. Jadi sorot dulu si pinnya. Nanti akan muncul VSS itu ground ya. Lalu yang sebelahnya VDD itu plus 5 volt. Jadi yang ground dulu kita hubungkan. Tahan ya, ke ground tentu saja. Lalu untuk 5 voltnya kita ke VCC ya, 5 volt. Kita hubungkan dan jangan lupa diganti warnanya supaya memudahkan dalam analisis. Yang berikutnya untuk sumber tegangan kita samakan dengan yang Tinkercad. Kita dahulukan yang LED anoda dan katodanya ya. Nah ini sudah jelas ground, yang ini adalah anoda ya, yang positifnya. Nah, kita hubungkan untuk yang anodanya ke resistor. Ya, lalu dari resistor ini kita hubungkan ke potensio ya. Nah, dan dari potensio ini kita hubungkan ke VCC yang 5 volt. Nah, ini VCC sudah selesai. Untuk yang ground, sendiri kita hubungkan ke pin yang satunya lagi ya. Jadi kita ambil saja jalan ke sini. Nah, kita rubah warnanya. Lalu kita geser dari sini ke sini. Dan ke groundnya ya, ke atas. Nah, untuk menyesuaikan kalian bisa set saja sesuai keinginan posisinya mau seperti apa, mau dirapikan silahkan. Yang penting diklik jalurnya, karena kalau nggak diklik jalurnya terlebih dahulu nanti yang tergeser adalah breadboard. Itu. Nah, sampai di sini sudah selesai untuk power. Yang berikutnya untuk pin yang berikutnya adalah V0. Ini untuk potensio yang kaki yang bawah ini, yang ketiga ya, yang tengah. Nah, kita hubungkan, geser, hubungkan ke tengah. Ya. Nah, kita pilih warna yang belum digunakan. Nah, di sini ada blue, red, black. Red, black sudah digunakan, berarti yang blue ya. Nah, ini untuk potensio. Yang berikutnya yang harus kita hubungkan adalah pin RS. Ini ke pin 6 ya, ke pin 6. Jadi kita klik, hubungkan ke pin 6 seperti ini ya. Lalu kita posisikan ya agak ya rapi lah ya, seperti ini. Misalnya kita rubah warnanya yang belum digunakan adalah yellow. Lalu yang sebelahnya untuk RW ini sementara untuk project yang sekarang tidak kita gunakan. Lalu yang sebelahnya lagi yang E ya, kita hubungkan ke pin 7. Jadi langsung seperti ini, klik tahan geser, lalu rubah warnanya yang belum digunakan, lalu kita posisikan jangan lupa di jalurnya ya, kita posisikan seperti ini ya. Nah, untuk RS dan E itu sudah terhubung ya. Yang berikutnya yang akan kita hubungkan adalah DB4 ya. Nah, ini DB0, kita cari DB4. Nah, ini DB4, 5, 6 dan 7 ya. Untuk DB4 kita hubungkan ke pin 9 ya, ke pin 9. Kita klik geser pin 9 seperti ini ya. Lalu ganti warnanya yang belum digunakan, lalu kita posisikan supaya rapi ya terlihatnya. Nah, seperti ini misalnya, atau kurang atas supaya tidak tumpang tindih dengan yang ground ya.
pastikan diklik garisnya ya. Nah, supaya tidak tumpang tindih dengan ground. Lalu DB5 nya kita hubungkan juga, klik geser ke pin 10, ganti warnanya. Jadi ini terus berulang ya, mudah-mudahan bisa ingat. Ganti warna yang belum digunakan, kita posisikan, diupayakan diklik garisnya ya, supaya tidak menggeser yang lain. Nah, seperti ini. Ini juga ditekuk seperti ini. Oke. Lalu yang berikutnya dari DB6 kita hubungkan, nyebrang ke sini, ganti namanya jadi orange, lalu kita hubungkan ke pin 11 ya. Posisi garisnya, pastikan di garisnya kita posisikan. Oke. Lalu terakhir untuk DB7 kita hubungkan, seberangkan ke sini ya, ganti warnanya jadi yang purple ya, yang lebih dominan yang purple. Kita hubungkan kaki 12 di Arduino, kita posisikan ini. Oke. Dan ya, untuk rancangan di project board itu sudah selesai ya. Jadi sampai di sini untuk rancangan di project board sudah selesai. Oke, kita lanjutkan untuk pembuatan program ya. Nanti untuk skematik seperti ini. Jadi ketika kalian telah menyelesaikan breadboard di FreeZing ya, kalian ingin membuat skematiknya, kalian tinggal klik saja skematik. Nanti ini bisa diposisikan komponennya di sebelah mana, lalu nanti si jalur-jalur yang seperti ini nanti tinggal dihubungkan ya, seperti itu. Tapi ini kita lewat saja dulu. PCB juga sama ya, ini untuk membuat jalur PCB juga sama ya. Di sini ada auto root, ada tampilan yang lainnya, ekspor PCB. Nah, nanti kita coba di lain kesempatan ya. Nah, untuk sekarang kita akan coba untuk programnya ya. Jadi klik code untuk pemasukan program. Awal yang harus kalian lakukan supaya bisa mengerjakan ini adalah klik save ya, untuk menyimpan program tersebut. Jadi disimpan dulu. Sepertinya harus ada tulisan ya. Oh, ini sudah. Kita mulai dengan judul ya, sama seperti yang di Tinkercad. Jadi double slash pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller ya. Lalu ditambahkan pemrograman level basic ya. Nah, dan yang berikutnya kalian masukkan nama ya, misalnya nama saya sendiri dengan Muftian Software, kelasnya misalnya kelas 13 ya, TAV 4 misalnya. Kan nggak ada juga ya. Nah, yang berikutnya masukkan judulnya untuk project ini, yaitu aktivasi LCD ya, menggunakan misalnya tambahan FreeZing seperti itu. Jadi nanti untuk nama itu silahkan disesuaikan saja dengan nama kalian dan kelasnya. Nah, yang berikutnya yang harus kalian masukkan adalah hashtag library-nya ya, library dari LCD-nya, karena kita akan menggunakan LCD di program ini. Include liquid crystal. Di sini penulisannya L dengan C itu huruf kapital ya. .h kurung lagi,
Lalu kita masukkan untuk pin yang akan kita gunakan, men-set pin yang digunakan untuk pemasangan LCD ini. Jadi kita masukkan liquid kristal sama dengan yang awal tadi, jadi L nya dengan C itu huruf kapital, spasi LCD dalam kurung, pinnya kita masukkan sesuai dengan urutan, itu RS dulu yang pin 6, lalu E pin 7, lalu DB0 ke 9, DB4 ya, DB4 5 6 7 9 10 11 dan 12 seperti ini ya. Lalu kita masukkan programnya ya, void setup. Ini adalah struktur dasar dari program di Arduino. Kurung perawat buka. Nah, karena kita akan menggunakan LCD yang 16 karakter, 16 kali 2, maka kita masukkan lcd.begin dalam kurung 16,2 ya. Seperti ini. Ini untuk penggunaan LCD ya, sama seperti yang di Tinkercad juga seperti ini. Ya. Yang berikutnya kita kasih kurung perawat tutup karena settingan awal sudah selesai. Lalu yang berikutnya kita masukkan program utamanya ya, yaitu void loop. Nah, sama seperti di Tinkercad, karena kita akan menggunakan subroutine program, artinya program di dalam program. Jadi si program utama itu hanya bersifat atau berfungsi untuk memanggil program ya. Jadi kalau misalnya kalian sudah mempraktekkan yang kemarin yang Tinkercad ya, kalau pertemuan 2 itu saya baru mencoba mengaktifkan saja LCD-nya, tapi kalian diminta untuk membuat program yang sesuai dengan di web, itu sudah disesuaikan, yaitu program di dalam program. Jadi void loop itu berisi program, nama program ya, yang nantinya si nama program tersebut dipanggil sesuai dengan program yang telah kita buat ya. Kita samakan saja dengan yang di website, yaitu running text geser kiri ya, kurung perawat tutup, lalu titik koma ya. Kita tutup dulu program utamanya. Nah, sekarang kita masuk ke program subprogramnya. Jadi si void loop itu hanya memanggil sesuai urutan nama program yang telah kita buat di luar program tersebut. Nah, sekarang kita buat programnya void, lalu sesuaikan namanya dengan yang ada di void loop ya, running text geser kiri. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Pak, kenapa itu tidak ada spasinya? Nah, kalian bisa coba apakah jika menggunakan spasi bisa dieksekusi atau tidak ya. Silahkan dicoba saja ya, supaya kalian bisa menemukan hal-hal yang baru dari settingan program seperti ini. Karena biasanya untuk void loop itu kan si program langsung diketik di void loopnya ya. Tapi kalau untuk ini kita coba untuk membuat subprogram di dalam program. Nah, yang pertama yang harus dilakukan yaitu kalian membersihkan dulu LCD-nya dari karakter yang muncul sebelumnya. Karena ini kan loop berulang, jadi alangkah baiknya kita hapus dulu, posisikan dulu LCD-nya dalam keadaan kosong. Maka kita masukkan LCD, instruksi ya, lcd.clear untuk menghapus tulisan yang ada di LCD ya. Yang berikutnya itu kita set posisi karakternya di sebelah mana ya, karena kita running text geser kiri, jadi kita posisikan di paling ujung kanan supaya si karakternya bisa bergeser ke arah kiri. Maka kita set kursor untuk instruksinya ya, dan pastikan C-nya itu adalah C kapital. Kita posisikan di kolom 16 baris pertama, karena kita akan memunculkan karakter di baris pertama dulu di kolom 16, jadi paling ujung kanan ya. Lalu kita masukkan tulisannya ya. Cara instruksinya adalah LCD print dalam kurung tanda petik. Nah, kita masukkan misalnya selamat datang ya.
Ini contoh saja, untuk karakternya silakan kalian bisa set sendiri. Yang berikutnya kita set juga set kursor. Nah, kursor ya, sorry. Untuk di baris keduanya, ini 16,1 titik koma ya. Lalu kita masukkan tulisannya LCD print, tanda petik di misalnya SMKN 7 Balendah ya, seperti ini, titik koma. Nah, sampai di sini kita telah memasukkan perintah si LCD itu memunculkan di baris pertama selamat datang, di baris kedua itu di SMKN 7 Balendah. Yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan memasukkan fungsi untuk menggeser tulisan tersebut dari kanan ke arah kiri, karena ini kan geser kiri ya. Maka kita masukkan fungsi for, lalu int ya, x sama dengan 0. Jadi kita batasi variabel bebasnya ya, kita batasi variabel bebasnya, lalu x-nya kurang dari, nah untuk ini kita harus hitung ada berapa digit si karakternya. Kita lihat yang paling panjang paling bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dengan spasi ya. Nah, kita masukkan di sini 19 untuk karakter. Nah, karena kita posisinya adalah running text geser kiri, jadi asalnya si LCD itu tidak memunculkan apapun. Maka selain jumlah karakter dengan spasinya yang tadi 19, harus ditambahkan banyaknya kolom yang ada di LCD supaya asalnya kosong bergeser menjadi isi dan kosong lagi. Itu 19 ditambah 16. Maka hasilnya adalah kita dapatkan 35 ya. Nah, titik koma lalu x plus plus supaya setiap kali looping itu si variabelnya bertambah ya, jadi bergeser si tulisannya. Tuh, tanda kurung tutup, lalu kita buka kurung awal untuk memasukkan instruksi bergeser ke arah kiri dengan menggunakan lcd.scroll display left. Jadi kalau untuk geser kiri itu left, untuk geser kanan itu right ya, seperti itu. Kurung buka kurung tutup titik koma ya, dan kita masukkan delay supaya tidak terlalu cepat si posisi tulisannya bergeser ya, 100 milisecond saja. Kita tutup lagi fungsi for-nya, lalu kita tutup juga programnya seperti itu. Nah, sampai di sini untuk program telah selesai. Kita save dulu, kita simpan programnya. Nah, kalau program itu pasti .ino ya, karena Arduino dia. Program aktivasi LCD dengan freezing ya. Misalnya kita coba save. Nah, bisa. Nah, ini yang membedakan antara Tinkercad dengan freezing ya. Jadi kalian cukup kalau misalnya sudah punya Arduino-nya tinggal dihubungkan. Jadi platformnya bisa dipilih mau pakai Arduino atau PICX. Kalau kita kan biasanya Arduino ya. Untuk boardnya bisa kalian pilih. Kebetulan ini menggunakan Uno. Nah, kalau misalnya sudah terhubung si Arduino-nya, portnya bisa kita pilih di sini. Lalu kita klik upload ya, untuk mengupload programnya seperti itu. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan dari freezing dengan Tinkercad ya. Oke, sampai di sini telah selesai ya untuk percobaan menggunakan freezing. Oke, untuk yang berikutnya bagaimana sekarang kalian untuk teknis pengumpulan tugasnya ya. Untuk teknis pengumpulan tugas prakteknya kan, jadi kalian bisa memilih kalian mau menggunakan Tinkercad atau menggunakan freezing ya. Otomatis kalau freezing karena posisinya offline, jadi
ketika pengumpulan tugas itu tidak bisa langsung seperti Tinkercad. Kalau Tinkercad kan saya bisa melihat langsung di grup di Tinkercad-nya dan bisa langsung menilai. Sementara kalau untuk paging, kalian harus mengumpulkan hasil project kalian. Nah, caranya yaitu kalian harus membuat sebuah laporan dalam bentuk PDF ya. Tidak sulit, tidak ada yang harus diketik, cuman ada beberapa hal yang harus di-setting ya. Pertama, kita buat dulu PDF untuk breadboard-nya. Jadi klik breadboard, nah caranya klik file, lalu ekspor. Nah di sini ada as image dan posisikan di PDF ya. Jadi saya ulang lagi, sekali lagi kita cancel file, lalu ekspor, as image, lalu PDF ya. Gitu. Sehingga nanti akan tersimpan. Nah, ini misalnya kita ganti namanya file breadboard. Dinan misalnya, karena nanti kita akan gabungkan ya dengan file program. Kita klik save. Nah, nanti ada proses penyimpanan. Yang berikutnya, jangan lupa saja nyimpannya tadi di mana ya. Kalau misalnya di flash disk pasti akan langsung tersimpan di flash disk. Lalu yang berikutnya yang code, yang programnya, kita klik file, lalu kita klik, karena ekspor itu tidak ada ya untuk program, kita klik print saja. Kita klik print. Nah nanti pasti akan muncul, kalian pilih jangan printer ya, jangan di print kertas, tapi di print file di PDF. Jadi pilih yang PDF ya, lalu klik preference, lalu pilih landscape supaya sama dengan hasil breadboard ya. Oke. Atau advance misalnya kita lihat kertasnya yang A4 ya. Oke. Lalu kita klik OK ya. Nah, biasanya ini akan meminta file dengan cara klik print, sehingga nanti akan meminta untuk menyimpan filenya. Nah ini file breadboard sudah masuk, ini file program ya, program Dinan. Kita save. Ingat sekali lagi kalian menyimpannya di direktori mana ya, harus kalian cek terlebih dahulu sebelum disimpan. Oke, yang berikutnya yang harus kalian lakukan adalah kalian menggabungkan file tersebut. Kita minimize dulu. Nah ini sudah ada file breadboard dan file program. Nah, kita gabungkan filenya dengan buka browser, lalu di sini ketik PDF join ya. Memang ini agak ribet memang dibanding Tinkercad, tapi fiturnya di sini kalian bekerja secara offline ya. Jadi silahkan saja dibanding-banding ya, kalian mau yang mana. Nah di sini ada PDF joiner, ada small PDF. Kita pilih yang small PDF. Jadi bebas, silahkan kalian bandingkan saja mau yang mana ya, mau Tinkercad ataupun paging terserah. Nah kita masukkan filenya ya. Jadi file yang tadi kita klik, lalu klik kontrol, kita klik lagi, geser drag ya, geser tahan, kita masukkan ke sini. Sorry. Oh ini ya, akses PDF joiner, sorry ya, saya lupa. Nah ini seperti ini, jadi bisa diklik drag, bisa dipilih. Kita klik pilih saja, choose file ya, lalu kita cari, kebetulan saya simpan di dokumen, lalu freezing. Nah kita pilih filenya, dua-duanya dengan cara bisa di block atau diklik satu file, lalu file yang satunya lagi tahan dulu, kontrol, klik lagi, lalu open. Atau mau satu-satu juga bisa sebenarnya. Nah jadi hanya proses penguploadan saja yang menggunakan koneksi.
arrange combine aja, this option. Nah ini sudah jadi kita perbesar. Nah ini programnya. Lalu kita klik merge PDF ya. Nah kita klik merge PDF. Nah ini proses penggabungan PDF-nya. Setelah selesai, kalian pastikan dulu si filenya sudah tergabung dengan benar ya, seperti ini. Lalu klik download ya, klik download. Nah ini sudah. Kita buka filenya, show in folder ya, supaya bisa kita edit. Nah, ini filenya kita ganti namanya, rename jadi project pertemuan 3 ya, atau project aktivasi LCD menggunakan FreeZing. Ya sudahlah, yang paling singkat saja ya, aktivasi LCD dengan FreeZing, nama aja, misalnya di sini Dinan ya. Nah oke, kita cek filenya sudah lengkap breadboard dengan program atau belum. Tadi kan sebenarnya sudah kita lihat di penggabungan PDF ya, tapi kita cek kembali supaya meyakinkan kita si filenya memang sudah ada program dan gambarnya seperti ini ya. Jadi ini breadboardnya, yang ini adalah programnya seperti ini. Di sini keasliannya sudah terlihat buatan kalian ya, jadi diharapkan jangan sampai copy paste dari teman yang lain ya. Oke, kita close. Kalau sudah, kita tinggal proses uploading ke sini ya, ke website. Oke, setelah kalian membuat file laporan dalam bentuk PDF-nya, yaitu menggabungkan antara breadboard dengan program ya, kalian buka desktop ya. Nah ini desktop, kalian buka. Nah setelah itu kalian klik di sini ya. Jadi di sini ada menu tambahan khusus untuk pengguna FreeZing, yaitu kalian klik upload file di sini ya, untuk kalian mengupload file tersebut. Nah di sini saya contohkan tampilan kalian ya. Jadi ini tampilan real kalian. Klik add submission ya, untuk menambahkan file atau mengupload file yang akan kalian masukkan. Lalu setelah itu kalian di sini diklik untuk mengupload filenya. Jadi tanda panah ini kalian klik ya. Tampilan handphone juga saya kira tidak terlalu jauh, cuman saran saya ketika kalian menyelesaikan FreeZing di PC atau di komputer warnet, sekalian saja kalian buat PDF-nya dan kalian upload, jadi selesai ya. Klik choose file, lalu kalian pilih filenya. Tadi saya simpan filenya di download ya, kita klik download. Nah kita ini ya filenya, aktivasi LCD dengan FreeZing Dinan, klik lalu open. Nah ini posisinya telah terupload ya, telah masuk, sorry. Sekarang klik this file untuk upload ya. Nah setelah selesai seperti ini, kalian klik save change untuk mengupload file tersebut ya. Kita coba klik save change. Nah klik save change. Nah sampai di sini tugas kalian telah selesai, tinggal menunggu penilaian dari saya. Kalau misalnya sudah dinilai, nanti not graded ini akan berubah statusnya menjadi nilai atau graded ya. Setelah graded gitu, nanti tinggal klik saja nilai kalian berapa. Nah, mungkin itu saja dari saya mengenai pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Video ini akan saya masukkan di menu Yuk Belajar Mandiri di sini ya, di bagian pertemuan 3.
tentang project LCD ya, project LCD. Nah, ini yang pertemuan 2 kita klik, lalu masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Jadi yang bridging ini saya simpan di pertemuan ketiga ya. Nah, ini pertemuan ketiga. Nah, nanti akan saya simpan di sini. Ya, ini belum selesai, nanti akan simpan di sini. Cuman mohon maaf, untuk pertemuan 3 ini saya tidak bisa online ya, tidak bisa online dengan kalian. Nanti akan saya sampaikan lewat chat juga. Jadi silakan dipelajari saja ya. Yang jelas untuk yang mengerjakan di Tinkercad itu silakan projectnya diselesaikan ya, sampai selesai yang Tinkercad. Kalau yang bridging itu silakan selesaikan bridgingnya seperti itu ya, dan diupload file projectnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada pencerahan ya untuk pertemuan yang ketiga ini. Sekali lagi mohon maaf, saya tidak bisa menghadiri video conference untuk hari ini, tapi tidak mengurangi semangat belajar kalian untuk tetap bisa produktif atau praktek meskipun kondisi pandemi seperti ini. Insyaallah untuk pertemuan yang berikutnya kita akan bertemu kembali dengan project yang baru ya. Kita selesaikan LCD di pertemuan ketiga ini, nanti akan kita lanjut ke project berikutnya. Yang jelas kita akan menuju ke DF player ya. Project akhirnya itu DF player dengan menggunakan microcontroller. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.